Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan dari segala urusannya, diberkahkan rezekinya, dan tetap semangat menanam. Kembali lagi bersama saya, sahabat tani, di perkebunan ala kadarnya, tumpang sari antara pepaya dan cabai. Saya menanam di belakang rumah dengan dalam keadaan tanah yang liat seperti ini ya sahabat tani. Lihat keadaan tanah saya di belakang rumah karena bekas galian empang. Tentunya sangat memerlukan perawatan yang sangat ekstra sekali ya sahabat, terutama di musim hujan seperti ini sahabat. Cuaca yang sangat ekstrim bagi para petani, tidak menurunkan semangat, tidak menurunkan hasil panen, itu yang utama ya sahabat. Tapi cukup kolor kita saja yang turun. Karena menurut lembaga survei, di musim hujan seperti ini angka kehamilan sangat meningkat pesat ya sahabat tani. Baik sahabat, mari kita lanjutkan. Baiklah sahabat tani, ini adalah lahan tempat saya praktek menanam. Sahabat bisa lihat tempat praktek saya menanam itu sangat baik untuk pemula, karena tekstur tanahnya yang liat, cocok untuk pembuatan batu bata ya sahabat. Namun saya punya keyakinan, bisa dikatakan keyakinan yang sangat konyol. Saya berpikir di mana ada tanah, disitulah tanaman akan tumbuh. Saya memulai dengan tanaman cabai yang sangat menantang, karena jenis cabai gampang-gampang sulit ya sahabat untuk ditanam, apalagi di tanah yang sangat bagus, alhamdulillah ya. Tanaman pertama saya pepaya jenis California. Lalu saya tumpang sarikan dengan cabai rawit jenis bara ya sahabat. Seperti yang sahabat tani lihat, ini adalah tanaman perdana saya, baik cabai maupun pepaya. Dengan metode organik, hemat, murah, dan tentunya sangat ramah bagi lingkungan. Karena kita memanfaatkan limbah-limbah dan gulma yang ada di sekitar kita ya sahabat. Pertama menanam, untuk olah lahan saya hanya membuat bedengan, karena keterbatasan pengetahuan dan saya hanya punya niat dan tekad untuk menggali potensi diri. Namun ternyata bertani itu sungguh luar biasa sahabat. Saya jadi teringat pesan guru saya, ketika kita tahu satu hal, kita merasa paling tahu. Namun ketika tahu banyak hal, kita paling merasa tidak tahu. Selain itu, di samping pemberian pupuk beriringan dengan pengendalian hama sahabat, disitulah saya mulai mencari dan menggali lagi. Saya maaf sahabat, di samping pestisida organik, apa yang baik untuk pengendalian hama? Saya mulai dengan pemupukan padat, yaitu pupuk kotoran hewan yang saya campur lalu difermentasi dengan gulma di sekitar. Terutama daun balakacida yang sangat mudah saya temukan di samping perkebunan saya. Untuk pupuk kocor sahabat, saya buat dari gedebok pisang dan sisa buah-buahan. Lalu saya campurkan limbah dapur dengan takaran 1:10. Lalu untuk pestisidanya saya buat dari bawang putih, bawang merah, kunyit, lengkuas, daun sirih, dan sirsak. Saya tumbuk lalu saya diamkan 1 kali 24 jam dan saya aplikasikan 1 minggu sekali. Lalu untuk selanjutnya saya belajar membuat JMS untuk menambah kesuburan tanah. Tentunya untuk memperkaya sumber mikroorganisme di lahan yang saya
tempat saya menanam ya sahabat. Bahan-bahan yang saya sediakan antara lain 4 biji kentang yang sudah direbus, garam krosok 2 sendok dan air 10 liter. Dicampurkan semua, lalu saya diamkan 1 kali 24 jam. Lalu saya aplikasikan sesuai panduan 1:10 karena lahan saya sudah ada tanamannya. Alhamdulillah ya sahabat, waktu senggang saya tidak terbuang sia-sia karena saya sudah bisa menikmati hasilnya, terutama untuk cabai. Namun pepayanya belum. Apalagi tantangannya lumayan ya sahabat. Perdana menanam memasuki fase musim hujan yang sangat intens. Nikmat sekali sahabat. Sahabat, lewat bertani organik kita sudah melakukan langkah pertama tentang pemeliharaan lingkungan. Dengan cara mengurangi sampah yang dapat mencemari lingkungan. Sahabat, dengan bertani kita mendapatkan pengetahuan bagaimana kita memperlakukan tanah, memperlakukan tanaman, sehingga itu akan secara otomatis menambah wawasan kita. Apalagi sahabat, kita hidup di zaman era teknologi yang sangat canggih, di mana informasi melebihi kecepatan cahaya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan kecanggihan itu untuk menopang hal apa yang akan kita lakukan, dan bagaimana kecanggihan teknologi ini membuat pertanian kita lebih ramah lingkungan dan berkualitas. Jangan sampai kecanggihan zaman membuat kualitas manusia semakin menurun. Sahabat tani, mari mulai menanam, manfaatkan lahan yang ada dan lakukan apa yang kita bisa dengan media seadanya sahabat. Dengan memperlakukan tanah dan tanaman kita dengan baik, tentunya kita akan mendapatkan manfaat yang baik dari apa yang sudah kita lakukan kepada kepada tanah dan tanaman kita sahabat. Sedikit berbagi sahabat, untuk pemula, mulailah dan jangan mengejar hasil dulu. Ambillah ilmunya, usaha tidak membohongi hasil. Karena kita ketika berhasil sesuatu yang tidak dapat orang lain rasakan dan hanya kita yang menikmatinya, yaitu sebuah proses. Kita akan merasa sangat nikmat dengan proses yang telah kita lakukan. Dari itu sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian update terbaru dari perkebunan tempat praktek saya menanam. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.